Jadi kalau bapak ibu melarang anak bapak ibu pegang gadget, dia akan lumpuh karena di depan nanti semua orang bertanya pakai teknologi. Jadi bukan gadgetnya yang disalahkan, kitanya yang tidak sesuai menggunakan gadget sesuai dengan aturannya. Waktunya kita emang harus benar-benar ada banget ya. Ada. Ya, nemenin juga, makanya kemarin aku juga ada materi bareng sama dokter spesialis anak, terus dibilang, iya sekarang aja katanya dokternya bilang gini, sekarang aja aku jadi belajar loh main Roblox biar nemenin anak aku. Waktu itu aku kasih tau, udah ya, udah lewat nih, udah jangan lewat dari 30 menit, udah ya. Akhirnya anaknya males banget nih main Robloxnya sama papa, jadi gak enak deh, jadi main Roblox tuh jadi males. Jadi akhirnya dia jadi males, jadi berkurang gitu, karena dia ngerasain, oh karena mabar dulu sama teman-teman mungkin seru ketika sama papa gak suruh baik aturan. Jadi kita harus banyak nih belajar nih dengan anak kita kesiapan mentalnya buat ke depan. Betul. Ibu-ibu mentalnya udah siap mau nanya belum? Nanya ya, bukan curhat ya Bu. Oke, kita buka dulu. Oke, buka dulu. Silakan. Ada mikrofonnya saya. Ya. Dengan ibu siapa Bu? Silakan mau tanya ke dokter. Aku tuh penasaran sama spesiesnya deh, karena kemarin gue foto jurnalnya. Waalaikumsalam. Boleh lebih dekat lagi mikrofonnya, Ibu Mirarti? Ya. Ya. Oke, yang ingin saya tanyakan, Ya. bagaimana cara kita berkomunikasi pada anak yang memasuki masa pra-remaja, Ya. dapat mengendalikan emosinya. Ya. Tadi emosi sendiri tadi yang paling penting adalah komunikasi yang efektif. Iya. Sedangkan karena dia masih istilahnya emosi, pada saat orang tua berusaha untuk berkomunikasi lebih dalam problem misalnya, kegiatannya gitu kan, biasanya tuh anak itu malah jadi nangis karena belum bisa bercerita dengan merasa terintimidasi. Itu gimana ya cara komunikasinya? Pendekatan caranya. Anaknya usia berapa? Sampai SMP. Laki-laki perempuan? Oke. Yang pertama, yang kedua, misalnya lagi pada masa-masa seperti itu, kebanyakan anak itu merasa yang paling penting itu kata teman gitu kan? Oh iya. Masa-masa itu. Nah itu gimana kita istilahnya diskusikan bahwa tidak semuanya apa kata teman itu Lagi deket-deketnya sama teman tuh. Sohib, bro, sister. Grup gitu. bukan dari orang tua. Iya. Kita tidak bisa bilang, oh ini jelek, bukan Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama, memang yang punya anak-anak di usia akil balik ya, yaitu masuk masa remaja ya. Dari anak-anak remaja itu biasanya peralihan dari SD kelas 5, 6, bahkan sekarang kelas 4 udah mulai balik ya, tapi belum akil. Ibu tahu nggak bedanya akil dan balik? Kelas 4? Enggak, ini mulanya orang tua sama ayah ya. Ayah tahu bedanya akil dan balik nggak? Bedanya akil sama balik itu beda. Beda. Ini harus tahu nih. Karena predator bermain di area anak-anak yang usia ini nih. Pedofil nih. Balik, anak kita secara tubuh fungsinya udah kayak orang dewasa. Yang perempuan udah head, yang laki-laki mimpi basah. Berarti secara organ, dia secara reproduksi udah kayak orang dewasa. Bentuk tubuh sudah mulai berubah. Laki-laki sudah mulai ada suaranya pecah, betul ya? Udah mulai ada jakun, perempuan udah tumbuh payudara, pinggulnya di beberapa anak sudah mulai tumbuh. Nih ibu sama ayah harus aware loh. Tapi akilnya belum jadi. Akalnya masih kayak anak-anak, duduknya masih ngongkong, kadang-kadang yang anak perempuan, betul nggak? Kadang-kadang, padahal dia udah head. Nah, yang kayak gini-gini jadi makanan predator. Kenapa? Secara fungsi organ seksualnya udah kayak orang dewasa, tapi akalnya masih kayak anak-anak, dibodohin. Ini yang banyak termakan. Maka anak kalau udah prabalik, orang tua harus deket. Ayah ngobrol sama anaknya, weh udah gede nih, udah jadi bro, gitu ayahnya. Udah harus dijaga nih, bisa buat anak nih begini-gini kecil-kecil gini nih. Tapi nanti kalem, kalau udah nikah sekarang prestasi dulu. Ngajarin kita untuk anak supaya nggak having sex before married nggak? Caranya
caranya ngobrol. Pertemanan seperti itu gitu. Masukin agamanya, tapi mulai sekarang dosa udah tanggung sendiri bro, bang, dihemat-hemat ya argo dosanya. Ngajarin agama nggak? Ngajarin. Apakah perlu pakai ayat? Menurut surat dari Al-Quran. Sampai di sini aku belum bisa nih masukin ayatnya. Aku juga nggak bisa. Ya kan? Makanya gini, tugas kita tuh menyampaikan dengan cara kita. Nah nanti guru yang pakai ayatnya. Ibu jangan capek-capek, ntar bunda kayak tadi kemarin search ya ayatnya mana, udah searchnya lama, keburu lama. Selesai. Anaknya keburu gini ya, lama 5, 4, 3. Ya, ini mengenai apa nih? Ibu, anak perempuan kalau udah head, ibu yang maju. Nah, selamat ya, udah besar kamu sekarang udah head. Berarti kamu udah bisa hamil kayak bunda. Dijaga ya sayang ya. Karena nanti aja belajar dulu nikah, abis nikah baru punya anak. Ajarin. Sabar, Ya kan? Ya kan? Terus ajarin sama anak, karena udah gede ya nak ya, duduknya udah nggak boleh ngongkong-ngongkong lagi. Sekarang kalau pakai rok harus pakai celana legging ya. Kan ngajarin anak. Kenapa? Kita ngajarin batasan aurat nggak? Ngajarin. Nih pakai legging. Terus udah gitu, sekarang berarti kalau habis mandi udah nggak boleh tuh lari-larian aja. Kenapa? Karena akilnya masih kecil kan. Jadi dia masih nganggap diri dia kecil. Ajarin. Ajarin nih buang softtek gini ya, pembalut tuh begini nak, ini ngelipetnya, dimasukin ke dalam kantong kresek. Kenapa masukin kantong kresek? Nanti soalnya suka ada binatang kalau bawa amis, kan orang jadi jorok, jadi nggak bersih ya. Anak bunda sih bersih ya. Bunda doain ya, semoga Allah jaga kamu ya nak. Ditutup pakai doa. Karena kalau bukan kita yang ngajarin, siapa bu? Mbak. Mbak kira-kira gimana bahasanya? Sampai sini aku nggak ada mbak. Atau googling? Yang ada ntar kalau googling bundanya ya. Ya jadi, nah ke pertanyaan yang tadi ini relate soalnya. Ketika anak masuk prabalik, kenapa anak lebih mudah emosi? Bukan anak ibu aja. Semua anak-anak yang masuk di usia ini memang lebih emosi. Benar nggak bu? Ya. Yang ABG ini. Mulai berani ngelawan, di debat, ya kan? Akhirnya tertutup. Mulai lebih baik ke teman kadang-kadang. Betul. Ini ada relate-nya. Karena dari segi perkembangan otaknya, yang muncul duluan adalah otak yang berisi tentang rasa. Maka kenapa anak segini maunya dimengerti, maunya ditauin, maunya jangan diomelin, maunya jangan dilarang, karena aku lagi peka, itu isi otaknya. Maka ketika kita masuk dengan larangan, otak yang merespon, nggak asik loh. Ini kayaknya harus aku videoin deh. Banyak banget teman aku yang relate sama masalah ini. Karena gini, makanya pentingnya kita belajar pertumbuhan otak anak di usia prabalik yang lagi berkembang pesat adalah rasa. Benar. Maka kenapa anak segini gampang baper, gampang ngefans, gampang suka lagu ini, temennya kemana ikutan. Karena dia lagi nyari yang nyaman buat dia. Ya. Tapi dia belum ada filter, nyaman itu pasti benar, belum tentu kan? Benar. Jadi Bu, Pak, ketika ngobrol sama anak ini kata kunci awalnya adalah buat nyaman. Kedua, anak-anak seusia ini memang ngobrol sama orang tua tuh sepatah dua patah kata, betul nggak? Apalagi ibu anaknya perempuan. Nih, yang punya anak perempuan bersabar ya, karena memang mereka itu men-challenge kita sampai SMA. Sampai SMA, pas ya, pas. Ini kayaknya perempuan nih mic-nya nih. Ini anak aku dari SMA, ya kan? Jadi emang dia akan lucu-lucu nyebelin di SMP, ya. Karena dia lagi pengen temennya banget, menyendiri banget. Tapi Bu, kita jangan putus asa. Benar. Jangan pernah putus harapan. Kalau ibunya aja putus asa, putus harapan, gimana ini anak nantinya Bu? Apa yang pernah dilakukan? Yuk pendekatan Islam. Banyak berdoa. Kapan waktu berdoa? Di sholat tahajud. Ini terapinya nih Bu, kalau kita pengen sesuatu berubah pada anak. Tahajudnya jangan kendor, ibu dan ayah. Kenapa? Doa kita privilege, tembus ke langit. Kenapa kita nggak pakai jalur VVIP? Kita lebih percaya kalau anak kita bermasalah lariin ke psikolog. Saya sih seneng aja Bu, berarti ATM saya penuh, betul nggak? Bener. Tapi saya mau ibu-ibu bener. Psikolog tuh terakhir.
Jadi ibu minta dulu sama Allah, nih bukan saya ngajarin, guru saya, dan ini masuk dalam terapi psikologi Islam. Yang pertama, yang harus kita benahi hubungan kita sama Allah. Ya Allah, mungkin saya pernah salah didik sama anak saya, sehingga anak saya gak deket sama saya. Bisa jadi crash bonding waktu kecil, kita nggak tahu. Ya, minta tolong Allah, minta maaf. Kenapa? Karena anak ini juga punya Allah. Kita yang ngerusak dia. Jangan dipikir kita nggak akan dimintain pertanggungjawabannya. Ibu berani. Mendingan diampunin sekarang kan. Maka sholat tahajud. Pertama, minta ampunan kepada Allah. Mungkin kita salah dalam mengasuh anak sehingga anak ini jadi jauh sama kita. Kedua, kita kan sering mendoakannya, ya Allah semoga anak saya, lembutkan hati anak saya. Buat anak saya begini. Ibu, bapak pernah nggak berdoa, ya Allah lembutkanlah hati saya sebagai seorang ibu, lembutkanlah lisan saya agar setiap saya berkata anak saya mengerti maknanya. Emang itu siapa yang ngebuat pengertian itu? Intangible, itu haknya Allah. Tapi kenapa kita nggak pernah colek di area itu? Kita sibuk perbaikan, ikut training ini, ikut seminar ini, ikut itu, dunia aja. Memangnya yang menjadikan hasil itu menjadi sesuai ekspektasi siapa? Allah. Jadi yang kedua doa. Doa di waktu tahajud itu the best moment, the best time, dan waktu terdekat kita sama Sang Kuasa. Sebenarnya terapi tahajud ini diadopt oleh psikologi barat, diadopt oleh beberapa terapi mindfulness. Ibu-ibu pernah ikut yoga dan lain-lain, ya? Kita disuruh lagi ke pilates. Ya pilates baik, karena itu udah encok usia soalnya kan, perbaikan dengkul segala macam ya. Tapi ibu-ibu banyak yang lari ke yoga, nggak salah yoga. Yuk kita lihat yuk yoga aturannya, kita compare sama sholat ya. Yoga harus pakai mat nggak? Kita sholat pakai sejadah nggak? Ketika kita melakukan semua aktivitas yoga, gerakan terakhirnya apa? Baby pose itu kan, pose baby apalagi tuh, hah? Child pose. Child pose itu gerakan sujud bukan? Nah, ibu daripada child pose, mendingan tahajud ibu nangis langsung ke Allah. Sampai sini bener. Ya kan? Ada lagi, kalau yoga lampunya digelapkan, betul nggak? Dikasih tenang-tenang, dikasih harum-harum. Bu, itu kan ngambil ambience sepertiga malam, betul nggak? Itu diadopt ilmu barat. Ibu lebih keren ikut ke sana. Kita udah duluan bu sholat tahajud, bener nggak? Malah Allah nyuruh kita punya apa? Pojok buat kita sholat kan, bener nggak? Dibikin wangi, pakai wangi-wangian yang dihalalkan segala macam. Sama nggak sih filosofinya? Sama. Cuman kita nggak ngelakuin. Jadi ibu, sholat tahajud buat apa? Nih, kita pengakuan dosa, lalu minta ampunan, minta dilembutkan. Karena bisa jadi selama ini bukan anak kita yang keras, tapi kita yang keras. Setelah itu baru ikhtiar dunianya. Ikhtiar dunianya apa? Bu, anak-anak segini kan pengennya nyaman, betul ya? Ibu kenali dia sukanya apa, hobinya apa. Ini penting. Karena kita masuk ke usia anak-anak balik itu adalah dari apa yang dia suka. Jadi saya sampai tarik, waktu itu anak kedua saya perempuan bu, sama kayak ibu. Dia ajak ngomong nggak mau, sinis, anak perempuan gitu ya. Kenapa? Ada yang sama ya? Nah, jangan lupa kita juga sisi perempuan. Itu kayak kita. Ya kan? Jadi sama-sama keluar sisi wanitanya. Hati-hati anak perempuan sama ibu itu cuman ada dua hubungan di masa depan. Kalau nggak deket-deket banget atau nggak jadi musuh-musuh banget. Nah ini banyak banget loh Intan. Karena di usia ini tuh usia perempuannya kita keluar semua. Biasanya ayah yang pening. Kenapa? Karena menurut ayah itu bukan masalah, tapi menurut ibu masalah, menurut anak masalah. Biasanya ayah-ayah suka nyerah nih. Serah deh, nih ibu sama anak emang susah. Karena kita sama-sama ngebatu. Nah, cari yang dia suka. Kalau waktu itu saya begini, saya cari dia sukanya apa, dan saya tahu kalau saya sudah mulai nanyanya banyak, nih anak akan ngasih barrier. Kalau dia udah ngasih barrier, berhenti, ibu jangan masuk. Jadi ibu jangan manuver terus gitu loh. Jadi ibu kan yang tahu ya, ini anak udah jaga jarak. Oh ya udah, berarti ini zona nggak nyaman dia. Saya berhenti dulu sampai sini. Nah, begitu ngobrol, saya selalu menyediakan makanan yang dia suka. Ini trik.
Bahkan Bapak Ibu kalau banyak bakso Pak John boleh Pak John kirim ke saya. Enak banget Intan. Oke, bungkus ya. Oke, baik. Bikin mood jadi happy dulu. Ya. Nah, ini bagus nih. Kalau kita lagi mumet ibu-ibu, kenapa ibu-ibu maunya bakso Pak John pedas asam? Bener. Ayo, apa hubungannya si Pak John sama masalah hidup ibu? Banyak loh hubungannya, dari TK kita udah makan bakso Pak John. Bonding banget ya Pak John ya. Ya. Iya. Padahal abis makan bakso masalah ibu masih ada nggak? Masih kan? Nggak lantas lihat muka Pak John masalah hidup hilang kan? Kalau hilang saya mau berguru sama Pak John gitu kan? Iya, karena aku senang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata begitu kita makan makanan favorit kita kan menikmati, betul nggak? Pada saat menikmati, hormon apa yang Allah keluarkan? Serotonin dan endorfin. Itu hormon yang Allah keluarkan khusus untuk menciptakan kebahagiaan dan nggak ada obat yang bisa ngeluarin hormon itu. Begitu kita happy, pedas, mulut masih pedas gitu ya, tapi kayaknya pusing kita ringan, betul nggak? Hilang tuh permasalahan sesaat ya. Sesaat kan? Tapi hilangnya kesannya beban berat membuat kita jadi mengecilkan masalah. Ah udahlah, gue nggak mau bahas masalah tadi. Berapa banyak kita ngomong begitu udah makan enak, kita nganggap masalah yang tadi berat kecil, betul nggak? Iya benar sih. Ibu-ibu suka ngopi juga ngilangin masalah ternyata ya. Ini ada bawa aja, ini boleh dicoba. Nanti saya bawa. Ini ada saya. Ya, baik. Makasih. Nah, jadi kalau ngomong sama anak-anak ABG itu, sediakan dulu makanan yang dia suka apa. Tujuannya kita ambil hormon serotonin dan endorfinnya keluar. Bisa Tapi begitu udah mulai ngobrol, jangan dicecer. Wah udah enak nih. Jadi ibu sama bapak menyabotase hormon tadi, betul nggak? Langsung drop saya. Pokoknya di awal-awal bikin kesannya kita asik dulu, itu penting banget. Oke. Asik dulu, Bu, Pak. Ingat ya, doanya dikencengin, ikhtiar dunianya dilakuin. Kayak gitu dulu aja, bikin nyaman dulu, nyaman. Proses ya. Ntar ibu lihat ya, begitu SMA, apapun dia ceritakan, no boundaries. Benar. Tapi di atas kita rapihin, ikhtiarnya kita lakukan. Yang paling mereka nggak suka kalau kita intimidasi dia. Ini terjadi benar Intan, ada teman aku sampai udah kesal sama anak perempuannya sampai ngomong gini, selama kamu masih tinggal sama ibu, sampai kamu belum menikah, itu adalah urusan ibu. Kalau ibu bilang enggak, itu kayak gimana? Nanti tolak kayak gini tuh, nanti saya mau cepet nikah aja deh, biar saya jauh sama ibu. Masih Banyak 16 tahun loh. 16 tahun bentar lagi dia bisa nikah sah negara loh. Emangnya anak sekarang nggak pinter-pinter? Pinter. Kita nggak boleh kayak gitu juga. Beberapa anak kenapa mau kuliah di luar negeri atau kenapa dia mau kuliah di luar kota, banyak yang ngomong sama saya apa? Saya cari alasan biar nggak serumah sama mama papa. Bisa kabur gitu. Kecil nurut, gedenya jadi granat loh. Dar. Iya benar-benar. Ya, jadi intinya adalah buat lu kenyamanan. Khusus anak perempuan, emang harus yang lebih nahan emosi adalah kita ibu. Kita yang harus dilembutkan. Karena kita tuh bisa jadi saingan mereka, padahal kita bukan saingan buat mereka. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau teman, otomatis teman akan menjadi prioritas dia ketika kita nggak nyaman buat dia. Iya benar. Itu udah otomatisnya aja. Mungkin juga marah sama teman-teman. Nggak bisa, melarang juga nggak bisa. Yang bisa ibu lakukan adalah memapping temennya siapa, orang tua temennya siapa. Itu pengaruh kok. Itu harus. Nah biasanya bestie yang paling pengaruh, bukan teman. Bener, aku bersyukur loh Mbak Queen itu waktu SMP punya bestie di SMP Al-Azhar Sibawudi ini, dapat circle yang kayak support banget, tulus banget gitu, tapi bukan anak yang populer malah di sekolah. Betul. Yang memang ngejar nilai, ngejar yang namanya. Aku sampai kaget, Mbak Queen, kamu kemarin nggak masuk nih gue kasih lo tugas-tugas lo kerjain dulu. Kok baik banget, terus yang ngingetin kemana-mana. Yang ngingetin anak aku tuh yang kayak misalnya kemarin ada satu anak di circle itu yang sholat dulu kali kita ketemu sholat itu tuh Ya. itu bersyukur loh. Jadi teman di circle anak yang akan jadi positif dan positif banget ke anak betul kita. Benar, betul. Tapi orang tua harus punya trik. Kadang-kadang nggak semua anak kayak Queen yang cerita orang teman dekatnya siapa, betul nggak? Karena jangan-jangan kita yang terlalu ngasih aturan, berteman tuh harus sama teman yang kayak gini, teman tuh begini, teman pokoknya mama nggak mau ya teman kamu begini. Akhirnya anak menyembunyikan pertemanannya. Nggak jujur. Nah, disinilah kita harus dekat sama pihak sekolah. Walas yang harus kita tanyakan. Iya Bu, kalau istirahat setiap hari anak saya sama siapa? Karena sekolah itu pasti mecah geng, betul nggak Pak? Benar. Kalau Di SMP nih Pak. ya kan? Dipecah, nggak mungkin di satu. Kenapa? Nggak ada istilahnya dari zaman kita sekolah dulu segeng dimasukin satu kelas, pasti dipecah. Karena kalau nggak takut bikin kerajaan.
Sampai sini benar. Benar ya? Iya. Nah, tapi Agak banyak ya gengnya ya. tapi yang namanya empire, brotherhood, sisterhood tidak akan terpisahkan oleh jarak dan kelas. Benar. Kalau istirahat pasti dia janjian, kita ketemu ya di kantin lantai 2. Nah, itu yang ditanya sama guru. Kalau istirahat, anak saya sama siapa? Ah, itu bestinya. Tapi kita janji nih, bohong ya kamu ya, kalau ketemu bunda aja gandengnya yang soleh-soleha. Bunda tahu siapa teman kamu. Besok-besok dia musuhin walasnya. Jadi ibu mau dapat informasi juga diem gitu. Cepu-cepu kita jangan sampai dibongkar sama kita sendiri. Benar, jangan diceritain juga. Jangan. Nah, tugasnya apa? Cari, oh teman saya main sama si A, si B, si C. Orang tuanya siapa nih? Bikin WhatsApp grup orang tua besti-besti itu tanpa anak kita tahu. Tujuannya apa? Saling menitipkan. Anak kita deket nih, katanya main ke sana ya, titip ya. Kalau udah kayak gitu, pergerakan dia mana ketahuan gak sama kita? Ketahuan. Anak gak jujur, tapi kita tahu ini namanya strategi ya. Jadi ibu-ibu tolong deket sama anak dan sama pihak sekolah. Oh iya benar. Paling keras itu adalah Kunci. kunci. Jadi jangan dimusuhin melulu, nanti gak dikasih tahu loh bestinya siapa. Sampai ini. Oke, ada lagi dong yang mau nanya. Dari mana nih Mbak? Tapi Bebas. Bebet dari aja. Mikrofonnya mau pakai penyapu nggak? Kedengaran nggak? Coba. Sebenarnya bisa, Mbak tapi Dina. suruh deketin lagi aja, lebih deketin. Lebih dekat lagi mic-nya boleh. Ini sedekat ini loh Mbak Din. Sedekat ini. Assalamualaikum ya Kak. Waalaikumsalam. Ibu beranak dua, kelas 5 dan kelas 5. Iya. Punten yang banyak. Enggak. Satu, dua aja kok. Tadi katanya satu. Ya, maksudnya takutnya disangkanya sampai 10 Oh gitu. iya. boleh. Saya pulang, Bu. Satu, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak menjadi follower yang tidak baik tanpa Oke. melarang anak itu bermain dengan siapapun gitu. Karena kan walaupun kita sudah memberitahu jangan boleh bermain dengan siapapun, tapi tidak meniru hal yang tidak baik. Ketika ada yang iya. Walaupun kita sudah menasehati, tapi mungkin ada bahasa yang saya masih salah memilih untuk mengingatkannya. Gitu. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi cita-cita anak yang mungkin bagi orang tua tuh kurang common. Maksudnya, misalnya pada umumnya orang tua ingin anak menjadi dokter, menjadi insinyur, tapi anak memilih untuk misal menjadi atlet atau menjadi musisi, hal-hal yang seperti itu. Ada anak-anak tuh musisi. Iya, Tapi kan dua anak tadi lebih ke olahraga kan ya lo ya? Iya. Bola ya. Oke. Iya, begitu. Oke. Secara tetangga aku makanya aku tahu banget. Kayaknya kamu tahu semuanya deh. Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama, ini bagus ya. Memang anak kita harus diajar. Gini, anak kita tuh besar di era gempuran sosial media, Bun. Jadi itu kan menjadikan mereka tuh follower tanpa disadari. Karena mereka mencari siapa yang mereka ikuti. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya punya potensi membuat menjadi influencer. Influencer itu bukan berarti harus tahu dalam sosial media, bukan. Nah, saya tuh kemarin ketemu satu quote bagus banget loh Bu. Ini saya ajak ngobrol anak-anak saya. Jadi kalau kita nemu sesuatu yang bagus tuh diskusi Bu sama anak-anak Bu, pakai bahasa yang 4 anak aku tuh semuanya. Jadi aku tuh kalau nemuin apa yang menarik, langsung bareng-bareng tuh. aku langsung ngobrol. Tapi aku lihat dulu kalau ini kayak konteksnya buat anak yang udah kuliah, aku kumpul. Jadi aku tahu. Tapi kalau menurut aku ini konteks yang netral, buat siapa aja boleh. Jadi ada satu sosok, saya lupa selebritisnya siapa. Quote-nya tuh keren banget loh Bu. Kalimatnya gini. Dia ngomongnya pakai gue ya, karena ini kayaknya influencer kekinian nih. Gue nggak perlu jadi anak gaul, tapi tanya anak gaul mana yang nggak tahu gue. Widih. Tapi itu kita turunin ke anak-anak kita, itu bagus banget loh, maknanya tuh dalam loh. Walaupun yang ngomong influencer anak muda, tapi aku kayak gini, gue suka nih gaya lo nih, gitu kan. Jadi aku ngomong lagi. Selalu ibunya ngasih sogokan makanan ya. Jadi kita makan di rumah aja, nggak mesti keluar-luar gitu kan. Kadang-kadang GoFood makanan oke, boleh. Tapi tujuannya adalah supaya ngumpul. Saya bilang gini, nak, nih kemarin udah baca quote. Selalu saya tunjukkan gadget. Karena anak sekarang itu cuma mau denger nasihat kalau ada visual. Karena kan dia sudah termanja pakai visual. Jadi tunjukin, nih kalimatnya.
Gue nggak perlu jadi anak gaul, tapi tanya anak gaul mana yang nggak tahu gue. Ini keren banget loh nak. Soalnya kalau kadang-kadang ya nak, kita pengen dikenal-kenal orang sampai hal yang malu-maluin aja kita lakuin. Nah, tapi kita udah punya contohnya. Nih, kayak influencer ini. Nih biar laku nih, ada aja gayanya kayak gini. Menurut kamu gimana? Biar dia yang nilai. Oke. Ketika dia bilang, ya bun ya malu-maluin, kita cari contoh yang benar-benar maluin bu. Jadi emang ke arah sana yang mau kita arah giringnya gitu loh. Jadi kita harus nemu gitu kan. Ini orang sebisa-bisa mungkin biar dikenal. Tapi bunda nanya sama kamu, kamu kenal nggak sama dia? Enggak tuh nggak tahu. Kasian ya, udah effort begini, kita nggak tahu siapa dia. Jadi biar anak belajar. Nah sementara nak sama ini, kamu tahu kan dia siapa? Aduh siapa ya artis, aku lupa deh. Anak-anak tahu. Padahal kita nggak pernah dengar sensasinya, kita nggak pernah dengar ininya, tapi kita ada prestasinya. Tanpa banyak ngomong. Bahkan di Instagramnya jauh dari sensasi. Ya cuman kayak activity kan hal biasa ya. Lalu masuk deh kemasan kita. Nah emang betul ya. Kalau orang hebat tuh nggak perlu nunjukin gini. Oh saya nih Intan Erlita, kalau kenalan bisa gini. Oh ya saya Intan ya, saya psikolog, saya ini. Berarti itu menandakan apa? Kita nggak setenar itu. Nah ini ngomong sama anak nih. Iya. Kalau kita setenar itu nak, kita baru masuk ruangan orang udah gini. Itu Intan ya. Berarti kita terkenal. Makanya jadilah kamu sosok yang seperti itu. Tanpa perlu berbicara kamu siapa, orang tahu siapa kamu. Masuk dia ya kan? Masuk, bahasanya seringan mungkin, ngobrolnya santai. Tapi kita bisa ngobrol yang santai. Terus kamu ngomong, nanti kita tanya ke anak. Menurut kamu nak, bisa nggak kamu kayak gitu? Nah kita lihat nih. Kan kita mau tahu sejauh mana nasihat kita nyampe ke anak kita. Ya kan? Tanyain ke anak-anak kita. Ini penting karena kalau enggak, anak kita akan terbawa arus pergaulan yang aneh-aneh. Ajarkan prinsip pada anak kita. Orang sukses tuh nak ya punya prinsip. Kasih contohnya siapa orang sukses itu. Tadi anak ibu katanya suka olahraga. Cari atlet-atletnya bu. Sehingga anak tuh ngerti, oh iya ya, jadi atlet hebat kan butuh disiplin, butuh latihan, butuh kerja keras, butuh berdoa. Itu kan filosofi karakternya banyak bu. Tapi kita ambil dari apa yang dia suka. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga anak kita nanti tuh punya pakem, oh saya tuh bisa menjadi diri saya sendiri. Itu yang paling penting. Yang pertanyaan kedua, kalau anak punya cita-citanya nggak common gitu ya bu, yang nggak kayak kebanyakan orang. Tergantung dari ibu dan bapaknya. Kan kita juga orang tua gini ya bu, kita lihat nih di masa depan yang cita anak-anak saya masih ada nggak nih? Karena dengan kecanggihan AI, 5.000 pekerjaan akan hilang. 5.000, nggak kaleng-kaleng loh ya. Kalau ibu lihat cita-cita anak-anak ibu kira-kira di masa depan nanti dia masih oke, nggak apa-apa. Tapi ibu tanyakan, gimana cara kamu mencapai sukses yang kamu mau? Misalnya dia mau jadi atlet. Apa yang kamu bayangin jadi atlet tuh kayak gimana? Emang enaknya atlet apa sih deh? Itu kan kita ngelihat planningnya dia apa. Nah tujuannya apa? Supaya kita ngobrol sama anak kita. Anak ibu ini kan yang paling gede kelas 9. Nah mungkin yang kelas 9 ini yang harus rada serius ngomongin masa depan. Kenapa? Karena begitu udah SMA, kelas 2 udah mulai penjurusan. Betul ya? Nah jadi sudah mulai tuh. Nah kalau dia mau jadi atlet, tetap ibu bilang, jadi atlet boleh, tapi jangan lupa yang wajibnya dijalanin. Sehingga kewajiban itu terus jalanin. Saya ingat ayah saya ya, ayah saya tuh gini ngomongnya. Dulu kan saya sama Wid suka MC presenter-presenteran ya gitu ya. Pada waktu itu kan uangnya udah lumayan ya Wid ya, di masa itu ya, di kala itu ya. Tapi saya alhamdulillah punya ayah yang disiplin. Ayah saya ngomong gini, jadi presenter itu bukan kewajiban. Yang wajib itu sekolah sampai selesai. Karena kamu memilih jadi psikolog itu keinginan saya. Karena kamu memilih jadi psikolog, konsekuensinya adalah kamu harus lulus sampai jadi psikolog. Jadi psikolog pada masa saya bu, kuliah 4 tahun, S2-nya 2 tahun, profesinya setahun, 7 tahun. Bapak saya bilang apa? Kalau sampai presenternya kamu menghambat kuliah kamu, maka yang kamu harus hentikan adalah presenter kamu. Karena tugas kamu belajar. Jadi waktu itu biarpun saya kesana kemari, saya yang namanya kuliah itu saya masuk. Yang namanya tugas saya masuk karena saya dikasih bergening sama orang tua saya. Nah ibu harus bisa bergening kayak gitu sama anak. Sehingga kalau dia jadi atlet, dia juga mempunyai keilmuan yang baik. Kurang lebih kayak gitu ya. Terima kasih.
Benar sih ya, karena itu dari orang tua kita dulu ya. Aku juga Betul. Bapin, teman-teman Bapin tuh rata-rata yang udah jadi aktor, ini itu semua udah homeschooling gitu. Udah memutuskan udah homeschooling mau ngapain. Tapi dari awal dari masih SD ya Pak, dengan segala dari SD kan, gue dari sini udah ya izin kalau ada yang ketika ada syuting. Ya tapi masih pengen sekolah biasa, Harus, pengen harus. banget. Karena ini harus dipegang ya ibu ya.